Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. Really happy so finally I can see you again this week through our learning class. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu sehat. Semoga kalian selalu semangat untuk tetap belajar. Right. For starting our day, I would like to remind you that you need to pray first. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, Pak Wid ingin mengingatkan apakah kalian semua sudah berdoa? Ya, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat dan keberkahan untuk kehidupan kita selanjutnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Okay, right? I'm so happy since today I have prepared something for you. Pak Wid senang ya hari ini karena sudah menyiapkan materi untuk bisa dipelajari oleh anak-anak semua. Hari ini, today, we will try to learn about word order and also noun phrase. Apakah word order dan apakah noun phrase, apakah mereka punya keterkaitan? Apakah mereka mirip, sama, atau berbeda? Oke. Don't worry, jangan khawatir. We will try to discuss all of this here today. Kita akan membahas semua tentang hal ini di sini, ya. Anak-anak boleh disiapkan bukunya karena beberapa materi yang Pak Wid ulas, yang Pak Wid bahas pada slide atau video pembelajaran kali ini juga diambilkan dari buku kalian. Sehingga kalian nanti akan bisa memberikan tanda bagian-bagian mana yang harus dikerjakan ataupun nanti mungkin dikumpulkan, ya. Oke, right. Let's start. Okay, what is word order actually? Apa tuh Pak word order itu? Word order adalah urutan kata yang menjelaskan benda. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu, contohnya seperti ini. Saya memiliki sebuah kipas kecil berwarna ungu. Misalkan ya, sebuah kipas kecil berwarna ungu atau sebuah kipas kecil ungu. Nah, urutannya itu apakah kipas dulu, ungu dulu, kecil? Nah, itu ada urutannya nanti kalau dalam bahasa Inggris. Sementara kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak terlalu mempengaruhi. Kita boleh juga mengucapkan sebuah kipas ungu yang ukurannya kecil atau kipas kecil yang warnanya ungu. That's fine. Tidak apa-apa dalam bahasa Indonesia. Tapi jika dalam bahasa Inggris nanti tertulis maupun terucap, itu ada aturannya. Nah, bagaimana aturannya? Kita akan bahas hari ini. Be patient, right? Yang sabar ya, pelan-pelan sajalah. Kita tidak usah buru-buru. Oke, right. Di situ, di atas itu, Pak, kok ada tulisan Dodi Kuru Temtu Naas Babi. Pak Wid itu pengen mendiskriminasikan teman saya yang namanya Dodi kah? Oh, tidak. Ini hanya disebutnya seperti jembatan keledai. Jembatan keledai itu adalah gabungan dari kata-kata atau singkatan dari kata yang tujuannya untuk mempermudah pembelajar untuk mengingatnya. Jadi kalau ada tulisan Dodi Kuru Temtu Naas Babi dalam hal word order atau urutan kata, itu adalah singkatan dari yang berikut ini. Nah, D-nya itu adalah determiner yang dalam bahasa Indonesia disebutnya penunjuk. Sebuah seekor sang raja, kata sang itu ya, si tanto, kata sang atau si itu menyebutkan determiner. Kemudian O itu ordinatif, yaitu menunjukkan jumlah atau urutan 1, 3, 5, 10, the first, the third, dan lain-lain. Sementara D itu adalah deskriptif, yaitu menjelaskan sesuatu yang kita lihat. Apakah itu beautiful, whether it is bad, nice, or smart, or handsome. Jadi orang cantik kan bisa dilihat ya, orang baik atau jelek, maaf, bisa dilihat juga gitu. Jadi ini namanya deskriptif, hanya untuk menjelaskan saja tanpa bermaksud menyinggung seseorang gitu. Oke, the next is kuru. Kuru itu dari kata ukuran. Nah, ukuran itu kan ada yang big, small, long, thin, short, dan lain-lain. Itu ukuran. Kemudian kuru, U itu umur.
apakah benda itu sudah lama, usang, kuno, yang dalam bahasa Inggris kita menyebutnya old, ataukah baru, new, apakah benda ini umurnya masih muda. Nah, ya, so ini termasuk dalam umur. Kemudian ada temtu itu dari kata temperature, temperatur. Apakah dia itu hot, cold, warm, freezing misalkan. Temtu, itu bentuk. Nah, apakah bentuknya itu round, bulat, square, persegi, ataupun mungkin cuboid, atau mungkin what is that? Conical, ya. Conical itu seperti kerucut begitu. Nah, itu bentuk. Kemudian ada urutan berikutnya adalah naas. Na itu warna, bisa black, blue, yellow, red, and etc. Bisa yang lain, sepanjang itu mendeskripsikan warna. Kemudian naas, as itu asal. Apakah dia dari Italia, dari Amerika, dari Indonesia, dari Jepang, bahkan dari Bali. Nah, gitu boleh ya. Jadi asal itu tidak hanya negara, tetapi kota juga boleh. And then babe. Ba itu artinya bahan. Apakah dia dari iron, besi, plastik, wood, kayu, or ceramic, keramik. Dan yang terakhir be atau B itu bendanya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris urutan bendanya itu ada di belakang. Sementara kalau dalam bahasa Indonesia benda ada di depan. Begitu ya? Oke, diingat nanti dipakai untuk panduan anak-anak mengurutkan kalau ada benda yang memiliki banyak penjelas. Alright, I have one example. Pak punya sebuah contoh ya. Ada kata handsome to young Indonesian doctors. Artinya handsome itu tampan. To itu dua. Young is muda. Indonesian itu dari Indonesia. Doctors ya dokter. Berarti urutannya nanti kalau kita merujuk pada urutan yang tadi, handsome itu ada di urutan ketiga, to itu kedua, yang kelima, Indonesian 9, dan doctor 11. Maka urutkan dari yang angka terkecil. Maka nanti isinya adalah menjadi to handsome young Indonesian doctors. Beneran Pak? Coba deh kita lihat isinya. Two handsome young Indonesian doctors. Nah, jadi dua, kalau dalam bahasa Indonesia diartikan itu kata penunjuk maupun ordinatif menunjukkan jumlah itu dibaca dulu. Dua dokter Indonesia yang muda dan tampan. Nah, begitu ya. Karena dalam bahasa Indonesia benda disebut di depan. Kalau bahasa Inggris tertulisnya di belakang. Okay, here we go the next. For more exercise, I have like the first 5 bags plastic red. Number 2 square tables black iron. The third is girls smart many American. Dan yang keempat is Japanese old bicycle brown. And then the last, cat Siamese small white Nah, jika anak-anak pengen mengerjakan dengan lebih baik, boleh deh yang tadi ya, boleh digeser dulu videonya untuk memastikan. Atau ini kamu tulis videonya di playback, nanti kamu akan sampai di bagian yang tadi, boleh dilihat. Nah, ini urutannya keberapa, baru kemudian dijawab. Urutannya seperti apa? Nah, ini contoh yang sudah Pak Wid kerjakan. Maka nomor 1 menjadi 5 red plastic bags. Kalau diartikan adalah 5 tas plastik merah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, benda itu ada di akhir. Ya, begitupun yang lain. Contoh yang nomor 2, square black iron tables. Berarti meja besi hitam yang persegi. Oke? Yang lainnya sama. Right. Nah, anak-anak, untuk belajar tentang materi ini, kalian boleh deh buka buku kalian. You may open your books. The first is task 12 on page 11, and the second is task 16 on page 12. Ada latihan 12 di halaman 11 dan juga latihan 16 di halaman 12. Silahkan kalian buka. Penjelasan yang Pak Wid tadi berikan itu latihannya di buku kalian pada halaman itu. Ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau kita ketemu
boleh kita cocokkan bareng-bareng ya. Oke, what is the next, Pak? What is the next, sir? Oke, we have the noun phrase. Kita belajar tentang noun phrase. Noun phrase adalah kumpulan kata yang menjelaskan dengan benda di akhir. Loh, tadi berarti sudah kita pelajari, Pak. Betul. Jadi word order itu termasuk diantaranya adalah noun phrase. Ya. Terus pernah nggak sih anak-anak menemukan ungkapan yang sedikit lebih panjang dan detail? Contohnya tadi kan lebih panjang ya. Saya memberikan contoh gambaran yang lebih pendek saja lagi untuk membantu memahami lagi. Ada kata a house yang artinya sebuah rumah. Tapi kalau rumahnya itu cantik, sebuah rumah yang cantik, sebuah rumah yang indah, itu menjadi a beautiful house. Kalau ini misalkan e-nya saya hilangkan, maka dia artinya rumah. Tapi kalau sebuah rumah yang indah, nah ini namanya noun phrase. Kebetulan penjelasnya hanya satu ya. Tadi di depan sudah lebih banyak penjelasannya. Ya. Jadi kalau ada kata benda di akhir urutan yang memiliki penjelas, itu namanya noun phrase. Oke, do you get it? Ada contohnya lagi, Pak? Ada. Kadang-kadang noun phrase itu berasal dari dua kalimat juga. Kemudian kalimat itu dipendekkan. There are some parts of the sentence which is omitted. Ada bagian-bagian dari kalimat itu yang dihilangkan. Maksudnya adalah agar kalimat itu menjadi kalimat yang lebih efektif. Tidak ada kata-kata yang diulang. Contoh yang pertama, seperti di buku kalian, ini contohnya saya ambilkan dari buku LKS kalian ya. Mrs. K is a teacher. Titik. Period. Yang kedua, Mrs. K is patient. Nah, Mrs. K, Ibu K, itu kalau saya ganti pakai kata ganti atau pronouns dulu ya, kita belajar, itu she. Kenapa kok she? Karena wanita satu. Ya, kata ganti untuk wanita satu itu she. Nah, saya boleh menulis ini dengan membuat kesimpulan. Bu K seorang guru. Bu K sabar. Nah, maka kan saya boleh mengatakan Bu K adalah seorang guru yang sabar. Nah, ada bagian yang dihilangkan. Ini namanya, termasuk yang bagian ini tadi, noun phrase. Nah, jadi ini adalah kalimat yang disederhanakan. Kalimat yang lebih efektif. Contoh yang kedua, Mr. Roy is a farmer. He is diligent. Pak Roy adalah seorang petani. Dia rajin. Bagaimana jika saya gabungkan agar menjadi sebuah kalimat yang efektif? Menjadi Pak Roy adalah seorang petani yang rajin. They are the same actually, the meaning. Sebenarnya artinya antara kalimat yang berwarna kuning dengan dua kalimat yang berwarna putih ini benar-benar sama. Hanya untuk kalimat yang berwarna kuning itu dipendekkan agar menjadi kalimat yang efektif saja. Okay, do you understand it? Alright. Untuk tugas kalian terkait dengan noun phrase, kalian boleh buka, ada di halaman 13. There is task 18. Tugas 18. Silakan dibuka. Penjelasannya seperti itu tadi, ditulis isinya di buku kalian, ya. Oke. Then berikutnya is alright, thank you. Hari ini kita belajar tidak banyak kok. Kita belajar hanya tentang word order atau urutan kata dan juga tentang noun phrase. Ya, dua hal itu sangat erat kaitannya karena noun phrase juga biasanya dari word order itu, ya kan? Nah, seperti tadi contoh-contoh yang ada di sana. Oke, begitu anak-anak. Semoga penjelasan singkat Pak Wid tentang materi yang ada di buku kalian, masih ada di unit 1 ini, bisa kalian pahami dengan baik, sehingga memudahkan kalian untuk mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Oke, right. I really hope that the students, all of my lovely students, will always study well at homes. Ya kan? Saya harap, Pak Wid berharap murid-murid saya, murid-muridnya Pak Wid ini bisa meluangkan waktu untuk belajar di rumah. Bukan untuk saya, bukan untuk Pak Wid, tetapi untuk kalian sendiri agar bisa menjadi murid-murid yang cerdas. Karena
bagaimanapun juga English is really important for our life these days. Karena bahasa Inggris itu penting sekali untuk kehidupan kita sekarang. Even, bahkan, one day if you study in universities, of course you will always get English. Bahkan ketika nanti anak-anak itu kuliah di fakultas apapun, tetap ada pembelajaran bahasa Inggrisnya. Ya kan? Oke, ya. Mulai dikuatkan, mulai dibujuk hatinya untuk mau ikhlas belajar semua pelajaran. Ya, bahasa Inggris one day will be the biggest support for your success. Bahasa Inggris semoga bisa menjadi pendukung terbesar untuk kesuksesan kalian. Oke. Begitu anak-anak yang bisa Pak sampaikan hari ini, semoga saja bisa membawa kebaikan untuk kita semua ya. Anak-anak belajar dengan baik, insya Allah minggu depan kita sudah ketemu di sekolahan kok, walaupun dengan PTM terbatas. Oke, right, really have a nice day. Semoga harinya menyenangkan, selalu sehat. Jadilah versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Lakukan yang terbaik sehingga kalian bisa menjadi orang yang membanggakan diri sendiri, membanggakan keluarga, orang tua, negara, dan juga agama kalian. Okay, right, that's all enough for today. Have a nice day. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.